Itu. Yang di Madinah lu nggak terekspos dengan itu. Jadi hal-hal yang mengarah kepada berpikir kritis gitu kan, penalaran yang jernih itu kayak ditutup gitu, arah mau ke sana. Sebelum masuk fikih itu orang harus tahu usul fikih dulu sebelum menjadi fakih, ahli fikih gitu kan. Harus tahu bagaimana cara metodologi pengambilan hukum, sumber-sumber hukum apa aja gitu. Nah, di buku itu di awal-awal itu ada namanya Muqaddimah Mantiqiyah. Itu tentang logika, tentang mantik, tentang silogisme itu dibahas di situ. Tetapi sama pengajar diloncatin cuy gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rio Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan host gua satu lagi namanya Indra Atmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi, namanya Maula sama Iqbal. Cuman mereka berdua kebetulan lagi berhalangan karena yang satu lagi persiapan ke luar negeri untuk belajar di sana dan yang satu lagi sedang menghadapi lot pekerjaan yang banyak. Karena itu dia harus absen dan beribadah di bulan Ramadan ini. Ya ini gue udah lama banget gak muncul di nggak bikin podcast karena emang ada keperluan satu dan lain halnya. Tapi sekarang sih udah ada narsum yang gue pengen banget interview dari dulu, cuman baru dapet kesempatan karena dia baru balik dari Yaman, wilayah konflik yang lagi hot. Untungnya dia balik gak ketembak sih. Ya ini temen gue, namanya adalah Ahmad Nasrullah, gue kenal di Yes Al Azhar. Beliau adalah alumni Madinah. Jadi kalau lo mau membantah macam-macam, backingan gue kenceng cuy. Alumni Madinah. Dia juga bertugas sebagai salah satu staf di Lembaga Humanitarian Internasional. Makanya dia bertugas di Yaman. Nah, oleh karena itu kita sambut aja dia langsung karena udah biar cepet ya. Ahmad Nasrullah. Wih. Siap. Assalamualaikum. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bro? Tajwid lu kurang lo sama Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya gitu. Waduh, wah TPA gue masih level TPA. Ini yang menarik backgroundnya Nasir justru lebih ini ya, ada action figure, ada patung. Lu bener lulusan Nasir? Itu kan berhala cuy. Oh ini berhala cuy. Aduh. Juga nih. Kenapa nih? Tampilannya begini lagi ya, tampilannya malah solehan lu, Ndra. Gue juga gak ngerti nih kenapa. Solehan lu yo apa lebih pious gitu. Iya, tampang. Iya. Ini artinya kan, bahwa pious itu nggak selalu berhubungan dengan penampilan, cuy. Iya. Perkara hati siapa yang tahu ya. Knowledge gitu. Ya, jenggot gue lebih panjang, cuman knowledge gue dibandingin dia jadi remah-remah kentang Mustafa. Iya. Ini gue buat ice breaking dulu deh, gue mau nanya dulu. Itu di belakang buku dibaca semua, Ser? Enggak. Ditaruh aja. Green screen ya? Green screen itu. Tawadu. Enggak lah. Ya sekedar referensi aja, kalau butuh ya buka gitu kan, kalau enggak ya enggak usah. Tundra buku gitu jangan diplastikin doang. Gue buku mah cuma jadi covernya doang gue beli, dalamnya mau kosong. Lo mau Google doang ya? Google fikih. Google fikih Syekh Google gua mah. Wiki cukup itu. Makanya kuliah lo. Gue mau nanya dulu deh nih karena tampangnya cukup moderat. Gue mau lempar pertanyaan aneh-aneh dulu deh buat nih, tahu. Cepet aja. Buat tahu manhajnya dia apa nih. Ayo, Ser. Untuk profiling ya? Iya, profiling gue. Lo lolos apa enggak nih? Ibnu Taimiyah apa Imam Al-Ghazali, Ser? Al-Ghazali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Al-Ghazali itu menurut gue lebih vagabond, lebih petualang secara spiritual. Oke. Jawab singkat kan katanya? Iya, oke. Nih, Ser. Sirah dulu atau fikih dulu? Sirah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sirah kan mulu ya?
Isinya kan ya perjalanan gitu kan, biografi, lebih apa ya, kadang lebih relevan gitu sama kehidupan kita gitu, lebih ngena gitu. Kalau fikih kan cenderung hitam putih gitu, haram, halal kayak gitu. Udah jadi. Kalau sirah tuh perjalanan lebih menyenangkan membaca sirah. Tapi sirah bukunya tebal, malas, enakan Google. Ada yang ringkas, iya, punya Mustafa Sibai kalau lu nanti cari. Siap. Diem kan lu yo. Sir, Al-Azhar apa Madinah, Sir? Al-Azhar. Astagfirullahaladzim, gue dikecewa banget nih, gue baru kayak gitu Antum, identitas antum bagaimana nih? Kenapa? Antum terpaksa di Madinah. Karena gue belum pernah di Al-Azhar. Oh gitu. Belum pernah di Al-Azhar, Masya Allah. Ya kan, karena udah di Madinah, jadi gitu pengen tahu di Al-Azhar. Ekstensi keilmuan ya, biar ya paling nggak. Gue belum pernah berkunjung ke Mesir loh, jadi penasaran. Karena penasaran. Oke. Di Madinah berapa tahun? Al-Azhar 4 tahun. 4 tahun. 4. Oke. Nih, lagi nih. Iya, lo Ndra. Nih, Abu Bakar apa Umar bin Khattab nih? Umar. Waduh. Kenapa? Lebih apa ya? Lebih determinan gitu. Karena dengan masanya yang 2 tahun, ekspansinya cukup masif. Oh iya, gitu, Umar tuh, ya kan? Jadi 2 tahun doang Umar. Tapi kalau kan Abu Bakar makomnya lebih tinggi dibanding Umar. Makom lebih tinggi, mertua Nabi gitu kan. Tapi ketika dia awal menjabat sebagai khalifah itu masih harus melakukan banyak konsolidasi kan, gitu. Jadi kurang ya, banyak PR gitu buat Abu Bakar. Sementara Umar ya sudah lebih stabil, makanya dengan 2 tahun dia ekspansi kemana-mana kan gitu. Jadi dan lebih asertif orangnya gitu, tegas gitu. Gue juga ngefans ya sama Umar, makanya anak gue namanya Hafsah. Oke, luar biasa. Ana mau bertanya nih, Ana suka mendebat, tapi lebih baik mendebat yang salah apa menyontohkan yang benar sih? Ya nyontohin yang benar lah kalau dihadapkan dengan mendebat yang salah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Yang benar. Kok istighfar? Tapi kalau misalnya di depan mata ada kesempatan buat menjelaskan, gimana? Ya itu memang kalau mau panjang ini penjelasannya agak ini ya tergantung konteksnya memang. Kalau memang di depan mata ya tentu berdiskusi, berdialektika dengan santun kan, dengan hikmah, mau itu hasanah gitu. Wajalilhum billati hiya ahsan gitu kan. Katanya harus ahsan itu, bermujadalah gitu. Ya tapi kalau panjang ininya ibaratnya keseharian gitu ya cukup kita mencoba menjadi yang apa, katakanlah yang ngikutin Nabi lah, yang baik-baik aja gitu, contoh gitu kan. Dakwah bilhal katanya kan, dakwah dengan ya ini kita ya keseharian kita gitu, nggak perlu ngomong gitu. Tundra, lu jangan debat mulu di FB. Iya. Ada buat terjun bebas nih. Dia sampai masuk grup debat murtadin dan mualaf. Nah, itu CNN Fox News najis. Gimana debat dari debat dari gue apalagi ditanya deh. Udah. Ada nih, ada lagi nih. Apa lagi? Nasi biryani atau nasi uduk? Tuh pilihan harus yang Islam dong, jawabannya harus yang Islam dong. Biryani Islam ya? Islam. Kalau biryani nasi uduk enggak? Islam Anda susah menerima. Polarisasi ini. Islam kebawa kuliner ya. Kuliner nasi biryani. Nasi biryani lah, nasi biryani. Nasi biryani. Kenapa? Nasi biryani karena pasangannya kambing biasanya, dan gue suka kambing. Waduh. Ini baru akhirnya jawabannya memuaskan gue nih. Kalau nasi uduk kan ya bakwan gitu kan, atau sambal kacang gitu. Kurang jahat. Iya, tapi ada kan ya ayam gitu, ada nasi uduk yang mereknya itu kan, ada merek tertentu yang makan ayam malam-malam tuh kan, gitu. Itu ada juga. Tapi dalam hal ini biryani lah. Biryani dulu. Biryani. Kambing. Insya Allah kambing di Arab mah sehat ya. Jangan kambing di Arab. Jangan nasi uduk. Bikin kunci stang ya. Kunci stang di leher gitu ya.
Sehat ya insya Allah ya. Sehat insya Allah kambing di Arab mah, domba. Oh, kambing sehat loh. Ya nasi uduk Siapa yang lu makanannya. bilang lu darah tinggi lu yo, kambing lu Enggak, sembarangan gua lu. kambing gua. Nasi uduk Kan makanannya Sobat Terhayu. Katanya kan kambing sunnah juga katanya. Tahu. Kambing Katanya. Ayo, kambing yo. Tuh lu satir mulu, gua mah beneran gua. Satir. Gak, gua Ini kan penikmat polanya juga. sehat. Iya. Kambing Makan boleh gua sebenarnya. kambing. Iya, Asal habis ya. itu habis itu mecahin batu aja ya biar kepake gitu ya kalorinya ya. Kalorinya kepake. Sunahnya makan kambing, tapi kerja sambil duduk bukan sunnah ya. Iya. Bid'ah. Kalau habis Kerja Habis sambil makan duduk kambing. bid'ah itu. Oh, kerja habis yang makan kambing minum boba terus Nah, tuh. makan apa dimsum mentai ya, jadinya Aduh lengkap itu habis itu Coca-Cola Iya, kan. lemak. Aduh. Coca-Cola mantap. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nggak bagus ya sunahnya jadi ini manhaj ya. makanannya gado-gado langsung kan. Pramuka di sana senang di sana senang. Iya. Sip. Oke deh, kita mulai masuk ke sesi pertama nih. Siapa yang nanya duluan, Dra? Lu apa gue, Dra? Lu aja dulu, lu dulu. Ser. Ya, Ser, lu gue lihat tampilan lu kan agak jauh nih visualnya dari yang gue bayangkan dari lulusan Madinah. Tapi kenapa sih lu milih Madinah gitu yang terkenal dengan strictness-nya dan lain-lain? Ya jawabannya paling nggak ada dua perspektif, teologis dan pragmatis gitu. Kalau pragmatis ya karena memang nggak ada pilihan gitu ya. Jadi misalkan kalau mau katakanlah mau jujur ya perjalanan katakanlah pendidikan gua yang formal itu selalu di jalur katakanlah agama gitu kan dulu misalkan pesantren. Nah gua mesti maunya habis pesantren kedokteran gitu. Cuma bokap gua kayaknya bokap gua ngarahinnya untuk ya jalur studi Islam gitu kan. Nah gitu. Nah pragmatis karena dipaksa lu ya, berarti. lebih diarahkan gitu kan, digiring Tapi gitu. ujung-ujungnya kesadaran. Ujung-ujungnya ya kesadaran juga mau nggak mau harus dilalui kan, mau nggak mau harus dijalani gitu. Dan waktu itu sebelum Saudi memang kan gue kan pernah di Libya gitu kan kalau mau nyebut. Dan di Libya juga ya jenjang katakanlah kawah Chandra di muka untuk ke Saudi juga gitu karena kan itu kan cabang dari kampus yang ada di Riyadh gitu kan gitu dan itu pragmatisnya gitu dan di Libya gratis gitu dan dapat mukafaah dapat lawan setiap bulan ya jadi orang tua gue nggak keluar biaya juga kan gitu. Tapi kan untuk sampai akses ke sana ujiannya juga ngelawan berbagai ribuan orang juga kan. Waktu itu gue daftar tes masuknya dia waktu itu gue lewat jalur ada namanya muqabalah itu wawancara. Jadi gue umroh waktu itu dan langsung ke kampusnya kemudian wawancara dan alhamdulillah diterima gitu. Itu yang pragmatisnya kan. Tapi yang teologisnya ya ini teologisnya dicari-cari setelah pragmatis tadi. Ya sebenarnya ada teologisnya maksudnya ya Madinah di beberapa hadis Nabi kan ma'rizul iman tempat munculnya cahaya keimanan gitu kan dari situ risalah Nabi bermula setelah dari Mekah tuh di situ membangun komunitas Madani katakanlah dalam tanda kutip negara di situ gitu kan kemudian di situ ada Ka'bah gitu kan di situ ada Mekah kita bisa umroh kita bisa haji segala macam banyak keutamaan tentu di Saudi. Nah tentu karena gue ngomong gitu karena nggak ada pilihan. Ya ada. Tapi gini deh. Gimana? Kan yang mau masuk sana tuh kan banyak banget ya. Kayak misalkan lu ada kayak semacam, aduh gue keterima apa kagak ya terus kayak udah kebayang wah gila gue akan ada di tanah kenabian lah ibaratnya di situ tempat Nabi beraktivis berdakwah kayak ada satu semacam wah gila gue harap cemas gitu. Kayak gitu nggak sih atau kayak ya udah gitu gimana? Ya memang pasti ada plan A, plan B kan gitu. Ya kalau gue misalkan nggak diterima ya gue mungkin lanjut di Libya atau coba di Kairo gitu kan di Al-Azhar atau ujung-ujungnya mungkin UIN gitu. Bisa ada beberapa pilihan gitu kan. Cuma alhamdulillah karena ditakdirkan di Saudi ya
alhamdulillah sampai selesai 4 tahun dan pas gitu. Langsung motong kambing ya? Langsung motong kambing gitu ya? Waduh, mau terima ke Madinah, Masya Allah. Gitu. Dia tos-tosan sama tetangga langsung lah. Wah, gitu langsung. Dia keluarga beragama, Andra masuk Madinah biasa aja kayak kita masuk Binus. Bokap gua sampai ngumumin di masjid tahu. Oh iya. Oke. Langsung gitu. Bokap di masjid habis sholat ya, ini anak saya mau berangkat ke Madinah, mohon doa gitu, mohon doa restu lah dari para jamaah begitu. Itu bangga banget sih. Bangga banget lah pasti cuy. Ya, semoga dia anak yang berbakti. Teman gua aja masuk UI aja orangnya padahal pas-pasan, terus masuk UI dipaksain kayak makan-makan di rumahnya cuy, ngundang tetangga sampai segitunya, apalagi yang di Madinah. Sedap kan kayak achievement banget buat orang tua. Betul. Lu nyesel gak saya dipaksa orang tua? Kan banyak yang jadi gue pernah dengar sih ini dari si Yasir Kati ya, katanya di situ juga banyak yang end up-nya jadi belangsak karena emang sebenarnya tujuan dia udah bukan di sana gitu loh, tapi emang kata dipaksa orang tuanya ya udahlah gue di sana gitu. Cuman yang paling tapi ya di sana belangsak juga, emang benar kayak gitu Sir? Iya, karena berat juga kan di sana kan. Maksudnya banyak yang lo kan dipaksa, cuman akhirnya lo ya gue ikut deh gini. Cuman emang ada juga yang nggak kayak gitu. Oh ada, terutama yang memang latar belakangnya ya bukan studi. Sebelum di Madinah latar belakangnya bukan studi Islam atau pesantren. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Ibaratnya sebenarnya yang penting pengen belajar Islam gitu. Cuma sebenarnya dia mungkin agak kesulitan, nggak bisa ngikut karena kan sistemnya kan perkuliahan gitu, formal kan gitu. Jadi misalkan itu banyak teman-teman dari misalkan dari Australia, dari Amerika atau dari Inggris yang nggak betah gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Ya ibaratnya ke situ karena kan sistem penerimaannya waktu itu cukup dengan wawancara atau uji berkas kayak gitu, nggak terlalu sulit gitu, bukan berarti nggak ada TPA segala macam kan, tes potensial kayak gitu. Ya kalau ada hafalan Quran ya silakan di declare gitu berapa hafalannya gitu kan, ada wawancara beberapa hal. Kemudian setelah lulus mungkin ada euforia kan, wah gua di Madinah. Tapi lama-lama nggak betah juga karena nggak bisa ngejar, terlalu berat gitu. Bahasa juga. Tesnya Indonesia lebih susah daripada mahasiswa lain ya, maksudnya yang di luar negeri. Maksudnya khusus Indonesia tesnya lebih berat gitu nggak? Nggak, sama aja. Oh sama aja. Tesnya tuh cenderung apa ya? Cenderung pengen tahu ya, profiling gitu. Profiling nyari orang yang cocok sama Saudi, kadang kayak begitu. Kadang misalkan lu apa pendapatmu tentang Maulid Nabi gitu. Kayak gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya, soalnya membuktikan bahwa maksudnya apakah orang yang lulus itu kemudian jawab semua Maulid Nabi bid'ah kemudian diterima, ataukah kemudian ada yang bilang Maulid Nabi nggak apa-apa juga diterima. Gue nggak tahu karena begitu masuk ya orang juga macam-macam sebenarnya. Ya, kan? Maksudnya ada yang melakukan maulid misalnya gitu kan, katakanlah ada tapi yang pas profiling iya aja biar lolos kali ya. Mungkin gitu. iya aja biar lolos gitu, mungkin gitu. Mungkin ya gitu. Tapi lu berasa nggak sih? Berasa nggak sih kayak kompetisinya di sana? Kan kayaknya kalau gue lihat di sana ya lu dari best of the best kali ya, maksudnya bisa dibilang banyak yang mau masuk gitu. Kompetisinya gimana sih, berat nggak sih kalau di sana? Kadang lebih subjektif. Ada panitia khususnya, kemudian ada peran pemberi rekomendasi juga gitu. Pas kegiatan di sananya, kegiatan belajar mengajarnya di sana, lu merasa kompetisi mahasiswanya gitu? Oh ya, sangat kompetitif ya. Tapi kan memang model sistem belajarnya itu cenderung hafalan gitu ya. Jadi analisa itu ada tapi sedikit gitu. Hafalan maksudnya ya kita dikasih kitab, ada kurikulumnya, ada kitab buku ajarnya kayak gitu. Kita telaah, kita belajar ya, tapi lebih ke hafalan, bukan mengarang indah gitu. Bukan, kalau kita kan kalau di kuliah ya mengarang indah kan, analisa bener gitu, apa yang lu pahami gitu kan, apa yang lu pahami, lu ditanya sesuatu
terus apa yang lu ketahui lu tulis, apa yang lu pahami. Nah kalau di sana lebih kepada banyak hal-hal yang sifatnya hafalan gitu. Jadi nggak kurang apa, misalkan kritis analisis tuh kurang bisa gitu. Jadi hafalan dan apa, lebih doktrinal lah jelas ya, karena ya, lu tahu sendiri Madinah kan gitu. Ada yang bilang kalau misalnya yang begitu-begitu mainnya di Al-Azhar ya, Kairo. Ya, di Al-Azhar lebih kritis itu. Yes, lebih terbuka, lebih bebas dalam artian semua pemikiran ya hampir ada lah di situ gitu. Lebih terbuka sama pemikiran yang berbeda gitu kan. Kalau Saudi kan ininya satu kan, arusnya kan satu gitu, dan lebih cenderung lebih eksklusif gitu, tidak menerima pendapat yang lain gitu. Tapi lu sendiri begitu lu maksudnya lu melewati cara mengajar yang lebih direction lebih ke arah situ, lu ngerasanya kayak wah emang gue cocok di sini gitu, atau emang kayak gini suasananya dan lu jadinya ya giroh lu makin bagus, terus akhirnya ya udah lu terus berlanjut sampai akhirnya lu lulus gitu. Atau lu gimana gitu kalau dari lu ya sendiri? Gue ngikutin aja sebenarnya ya, karena gue nggak mau bermasalah juga gitu. Jadi yang penting kelar gitu kan, karena sebelumnya emang gue udah terekspos dengan wacana Islam sebelumnya. Misalkan waktu di pesantren ya gue udah baca Cak Nur misalkan kan, Islam doktrin dan peradaban gitu kan, kemudian buku-buku filsafat, dunia sofi, segala macam kayak gitu. Astagfirullah. Nah itu. Yang di Madinah lu nggak terekspos dengan itu. Jadi hal-hal yang mengarah kepada berpikir kritis gitu kan, penalaran yang jernih gitu. Itu kayak ditutup gitu, arah mau ke sana. Jadi seperti lu belajar, misalkan gue belajar usul fikih gitu kan, usul fikih buku ajarnya waktu itu namanya Junatun Nadir wa Rawdatun Munadir gitu, atau Janatun Nadir wa Rawdatul Munadir. Itu karangan Ibnu itu kan tahu gua. Itu buku Babon itu tentang usul fikih Ibnu Qudamah. Nah, itu lu tahu lu lebih Masya Allah. Enggak lah. Ibnu Qudamah. Di buku itu ada, sebelum masuk ke persoalan usul fikih, tentang kan usul fikih itu metodologi hukum Islam kan. Sebelum masuk fikih itu orang harus tahu usul fikih dulu sebelum menjadi faqih, ahli fikih gitu kan. Harus tahu bagaimana cara metodologi pengambilan hukum, sumber-sumber hukum apa aja gitu, metodologinya gitu. Ada yang bilang filsafat hukum Islam juga. Nah, di buku itu di awal-awal itu ada namanya Muqaddimah Mantiqiyah. Itu tentang logika, tentang mantik, tentang silogisme, itu dibahas di situ. Oh, dibahas di situ. Di buku itu. Tetapi sama pengajar diloncatin cuy gitu. Ini nggak penting. Jadi langsung ke babnya aja. Iya, ilmu mantiknya diloncatin, di skip. Lu nggak usah lah gini. Langsung aja gitu. Padahal itu penting sebagai dasar kita masuk ke usul fikih, karena usul fikih kan isinya ya tentang banyak logika berpikir, penalaran gitu-gitu kan. Misalkan aqimus shalah. Aqimu itu artinya dirikanlah mengindikasikan bahwa itu adalah perintah gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi emang kalau yang lu pengalaman lu sendiri, kenapa emang di skip gitu? Apa ada resiko-resiko apa yang sebenarnya dikhawatirkan gitu dari belajar mantik di sana, di skip itu bagian subjek yang itu? Menurut gua sih ada faktor ngerusak akidah atau menggunakan nalar yang berlebih gitu ya, karena memang sebenarnya ya lebih kepada misalnya tunduk gitu pada Quran, Sunnah kayak gitu, dan nalar itu porsinya jangan dipakai berlebihan gitu. Jadi kalau ada teksnya ya pakai teks gitu kan, gampang sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu, nggak usah bernalar berlebihan gitu. Kehati-hatian ya berarti ya. Sebenarnya lebih kehati-hatian, bukan ya lebih kehati-hatian yang kemudian berujung kepada ya sentimen kan gitu. Ada yang pada satu titik to some extent gitu sampai kan haram kan filsafat atau bla bla bla, karena itu bisa karena
kita tahu filsafat itu belajar untuk kritis menanyakan sesuatu gitu kan. Ya orang kan kadang kalau lu bapak gitu kan ditanya sama bocah macam-macam kadang malas gitu. Lu enggak usah nanya. Iya. Kadang gitu ya. Jadi ditoyor, mungkin langsung ditoyor ya. Ditoyor diam aja gitu. Diam aja. Ini mungkin ada kayak sentimen seperti itu gitu. Jadi daripada lu banyak nanya ya kan udah lu enggak usah terima jadi aja dah gitu. Enggak usah kayak gitu. Tapi kan itu ya kayak begitu jadi dilewatin. Gue di YouTube sih ngaji doang, ada channel YouTube namanya ada channel YouTube namanya Ngaji Filsafat. Gue denger kok ya fine aja ya. Maksudnya apa sih nggak ada yang gimana gitu. Ya, gue ngikutin itu Dokter Fahrudin Faiz. Fahrudin Faiz. Salah satu pengajar di Jogja ya. Kalau gue sendiri justru gue menahbiskan diri sebagai muridnya secara virtual mungkin karena gue juga ngikutin kajiannya karena gue merasa ini yang kurang dari gue gitu. Yang runut ya, belajar filsafat yang runut karena perjalanan pendidikan gue itu kan tadi yang di Lipia kagak ada filsafat. Maksudnya filsafat ilmu pun nggak ada gitu tentang epistemologi gitu kan, kemudian aksiologi gitu, ontologi itu nggak diajarin kayak begitu filsafat ilmu di Lipia apalagi di Saudi. Nah itu kayak gitu gue nyari sendiri, gue baca aja gitu. Nah gue tahu karena baca, tetapi dengan si channelnya Pak Fahrudin itu runut, jadi itu memudahkan kita untuk memahami, untuk sekedar tahu namanya ilmu kan kita nggak boleh sensitif sama semua macam ilmu gitu. Oh jadi gue kira awal, itu. Awal mulanya lo goyang Astra ya. tapi sebenarnya ini ya pas lu begitu mengikuti itu lu nggak ada semacam kayak ada ini kayaknya gua gak nyaman atau ya udah emang karena lu konteksnya di situ lu sebagai tolabul ilmu ya udah lu jalanin aja atau gimana? Gue sempat mengalami kenyamanan juga gitu. Artinya semangat gitu kan, kiro hamasah gitu kan. Ada yang namanya ini kan generasi hamasah juga kan gitu ya. Mutahamis gitu, semangat. Iya Salazar banget sih lo. Hamasah. Yeay. Ya kan mutahamis gitu. Iya wah semangatnya pakai kan di sana pakai saup gitu, pakai jubah gitu kan. Itu jubah itu ada kebanggaan tersendiri gitu pakai jubah itu untuk buat fenomena ya, artinya yang terjadi gitu di orang-orang Madinah itu untuk membedakan antara yang mahasiswa dan yang pekerja gitu. Kalau yang kerja kan pakai celana, pakai jeans gitu kan, terus pakai meja gitu. Nah kalau yang mahasiswa nih ada haibah tersendiri, ada kayak berwibawa gitu kalau pakai jubah. Gue dulu gue di IS pakai jubah buat nyari cewek sih gue. Nah itu emang buat ini kan nama amalu biniat pokoknya itu. Pakai jubah nyari cewek. Nggak ada yang dapet nih. Akhirnya dapet juga kan? Oh iya, kok dapetnya pas gue pakai celana pendek. Gak pakai jubah. Memang gitu. Iya, gue sempat di titik di mana ya gue oke dengan apa yang di agama Islam yang diekspresikan seperti yang ada di Saudi gitu. Gitu sempat seperti itu gitu. Tapi kemudian kan namanya orang kan belajar mencari wisdom gitu, mencari kebenaran terus menerus gitu kan gitu ya. Ya kita kan sampai kita yang seperti sekarang. Ibaratnya kayak balon gitu kan, lama-lama kempes gembos. Enggak gitu ya. Ini bahasa lain, penggebosan sama dapat pencerahan beda. Beda lah yo. Dia makin mature ya, makin ngelihat makin bold tuh ya, makin kuat ya, insyaallah ya. Ya, semoga begitu gitu, karena bukan merasa paling tahu tapi gua pengalaman personally gitu kan mengalami itu dari background yang juga bermacam-macam gitu kan, misalkan keluarga dari lingkungan Muhammadiyah misalkan ya kan, kemudian di pesantren walaupun pesantrennya modern di Madura tapi kan lingkungannya di Madura itu cenderung NU gitu misalkan. Kemudian gue ke Lipia yang Saudi, kita tahu Saudi bagaimana, kemudian ke Madinah juga begitu. Nah ini
latar belakang yang seperti ini yang kemudian membentuk karakter keberislaman gue sekarang gitu. Ser, gue ada pertanyaan menarik nih, tapi gak ada di list sih, gue jadi kepikiran. Nah lo kan anggap ibaratnya lo spontan ya. dalam tanda kutip mature ya. Ya kita anggap dia aja lah mature ya, meskipun ternyata yang kempes tadi kita nggak tahu. Gak, cuman lo nyadar gak sih, gue tuh sempat kayak fase di fase lo gitu yang ya dengan giro, dengan jalan dengan kamu gamis, jenggot gak dipotong-potong sampai lebaran kuda kayak gitu kan. Cuman makin kesini, makin ya dalam tanda kutip gue ya belajar. Cuman kok rasanya kalau flashback ke situ kok kayaknya agama gue justru lebih kencang di sana loh. Ngerti gak sih? Kayak sekarang nih, kayak udah kayak ngerti. Dulu kan kita nggak paham suatu fikih misalnya. Jadi kita kayak, wah kalau begini kita harus tetap begini dengan semangat gitu. Terus pas lo udah tahu celahnya, udah nggak usah begitulah, yang gini aja gampangan kayak gitu loh. Karena gak sih maksudnya? Iya, gue tahu. Jadi kayak ngerasa gue jadinya nggak bisa mainin celah-celah gitu karena tahu aturannya gitu loh, ngerti gak sih? Iya, jadi cenderung ya cari yang ini aja, dia kayak diakalin gitu ya, kayak orang kayak tahu misalkan contoh sholat misalkan ya, doa iftitah gitu kan. Kita belajar dulu doa iftitah itu satu rangkaian dari kegiatan sholat gitu kan. Ya sholat, takbir, baca doa iftitah, baru al-fatihah gitu kan. Kita nggak tahu bahwa misalkan doa iftitah itu wajib atau sunnah gitu hukumnya ketika sholat. Namun kemudian ketika tahu doa iftitah itu sunnah, ya udah pas sholat nggak usah dibaca. Itu jadi gitu. Ada hal semacam gitu ya. Tapi nggak juga, maksudnya satu sisi itu nggak ideal gitu, karena justru yang sunnah itu sebagai pelengkap kan, nggak mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Jadi orang yang melakukan yang sunnah itu orang yang sudah selesai dengan yang wajib-wajibnya kayak gitu. Dan memang harusnya sih saling melengkapi, tetapi itu kan teknis ya. Tetapi ada cara pandang juga gitu tentang berislam. Cara pandang maksudnya ya paradigma bahwa misalkan semuanya nggak melulu gitu dilakukan, misalkan sholat gitu ya. Memang sholat misalkan ada anjuran sholat tepat waktu di awal waktu misalkan. Tetapi kan secara fikih sholat itu kan waktunya luas, ada di awal, artinya wajib muasa, kewajiban yang memang luas ininya, jenjang waktunya. Misalkan sholat zuhur ya waktunya sampai sholat asar gitu. Kalau lu nggak bisa sholat di awal waktu, lu bisa sholat 10 menit, 15 menit sholat zuhur di waktu sebelum asar kan. Dan lu masih menunaikan sholat zuhur. Kalau memang di awal sholat zuhur ada keperluan gitu, keperluan yang memang lu nggak bisa tinggalin, meeting yang memang kalau lu keluar untuk sholat tepat waktu, mau jamaah di masjid, ya akan tabu, terpotong segala macam. Iya kayak gitu. Ya. Bukan berarti lu kurang soleh gitu kan, kayak gitu kan. Iya, gue jadi tukang ngakalin. Jadi bukan kayak di sholat doang gitu. Ya makin kesini kan kayak makin terus kayak, waduh, itu bisa diginiin tuh, begini-begini aja. Nah kayak gitu tuh. Akhirnya orang banyak yang datang nanya-nanya, aku juga nanyanya lebih ke arah, lu ada celah nggak buat begini kan, anjir ya. Kayak kemarin ada yang nanya gue, padahal gue juga bukan ustadz, anjir, ada yang nanya, gue udah kepepet banget nih, gue mesti minjem di bank. Coba dong cariin, lu kan tukang, udah ada image ya, tukang ngakalin gitu, anjir. Ya itu yang harus dirubah sih, dari artinya kita ya pertama itu kan kemudian berkaitan dengan cara pandang orang terhadap kita gitu. Kadang ada judgement tertentu gitu. Cuma lu mikir lu suka ngakal-ngakalin, itu gua kira nggak perlu dipikirin lagi, karena sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya yang kita lakukan itu kan ya penilaian kan di Allah gitu kan, ibadah diterima di Allah juga gitu. Bukan berarti juga tidak melulu ibadah yang katakanlah yang wajib yang sudah kita tunaikan dan ibadah itu sah itu diterima juga gitu. Jadi itu kita serahkan aja semuanya sama Allah kan, bukan berarti ya lu seimbang aja kan. Dalam Quran wala tansa nasibaka minat dunia juga gitu. Jadi nasib kita atau peran kita tentang dunia ini juga nggak boleh dilupakan, dan Islam bukan ajaran yang mengajarkan untuk selalu beribadah mahdoh gitu terus, enggak. Ada ibadah-ibadah yang lain gitu.
gitu. Iya, Sama ini juga circle juga ngaruh juga kali ya. Kalau gue semenjak kenal nama lu sih. Nah, iya makanya sama, gue juga ke bawah sama lu gitu. Saling memengaruhi ya. Circle jelas gitu. Jelas pengaruh kan kalau di Tomboati itu kan wong kang soleh kumpulono gitu kan Tomboati. Jadi kita ya salah satu obat hati itu kan berkumpul dengan orang-orang baik gitu. Saya kira gue kira iya gitu. Maksudnya kadang jadi saya terlalu formal ya. Emang udah bawaan tapi bawaan intelek. Tapi lu intelek juga. Selain kegiatan lo di Madinah, kegiatan belajar itu kan kadang sering ada itu kayak semacam talaki apa sih istilahnya tuh di Masjid Nabawi atau talaki ya, ngaji juga gitu. Itu kayak gitu lo ikut sering juga nggak? Ya, jadi gue yang cukup rutin itu ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu kan, itu Al-Abbad. Bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya Rio pasti tahu itu. Gue datang tuh ke pengajiannya di Istiqlal. Iya, sampai nggak bisa keluar gue parkirannya. Sampai sana padahal ngantuk gue. Gue nggak ngerti. Tapi itu kayak semacam apa ya? Lu kayak nonton konser, kayak nonton bola gitu kan, kayak ada giroh tertentu walaupun ada ambience tertentu, ada atmosfer tertentu ketika lu berada di kerumunan begitu, walaupun lu juga nggak ngerti amat, kadang lu tidur, kadang lu ngantuk. Senang ngeliat teman-teman, Salafi semua nih, mantap. Terus pas gue buka tas gue isinya komik Doraemon semua kan, anjir, sama temen gue diambil dong, disebar-sebar, mesti gue tak ajar, gue kumpulin, ntar gue kena tahzir, aja juga. Ya soalnya kan ada beberapa ustadz yang lulusan Madinah juga ngerasa justru experience dan istilahnya apa ya, ngerasain namanya kedekatan dengan ilmu itu justru di luar dari kampus gitu, pas begitu mengikuti pengajian langsung talaki, langsung berdekatan sama si syekhnya kayak gitu, dibanding sama gurunya langsung di kampus gitu. Ada sebagian ustadz yang ngerasa dia lebih ngedapetin vibe semangat dan ya vibe-nya di situ juga gitu. Bukan cuma vibe sih, tapi benar-benar dia ngerasain. Mungkin pembawaan ininya ya ulamanya kali ya. Iya mungkin juga sih gitu. Itu belajar akhlak gitu kan experience-nya. Dari adabnya, dari cara ngomongnya, terus gesturnya, perawakannya gitu, kayak gitu-gitunya tuh. Iya, itu cenderung lebih ini kan, dua metode pembelajaran yang berbeda kan. Kalau di kelas kan lebih formal gitu kan, lebih kadang pakai slide gitu, diskusi. Ya kemudian di talaki itu di pojok-pojok Masjid Nabawi kan ya banyak pilihan gitu kan, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu gue belajar sama beliau itu kitab Ibnu Majah itu waktu zaman gue itu udah muter itu, dia hadis memang kajiannya dari Bukhari sampai terakhir gitu, 6-6-nya gitu. Nah itu pas gue datang itu pas Ibnu Majah, jadi 4 tahun tuh Ibnu Majah baru kelar itu, Sunan Ibnu Majah. Nah, ya memang ininya berbeda kan, karena itu lebih baca katanya daftar isi rangkuman lu ya. Iya. Gimana nah, itu sorogan kalau di pesantren itu sorogan ngajinya lesehan, terus kemudian kiainya duduk di kursi, kiainya membacakan, kemudian diartikan, kemudian dijelaskan. Kalau di Madinah itu yang baca ada asistennya, katakanlah muridnya, murid terdekatnya membacakan teksnya hadis, kemudian si syekhnya yang menjelaskan. Itu ya nuansanya memang berbeda, lebih kayak lebih intim gitu loh, kayak lebih sakral gitu kayak lebih di masjid gitu kan. Itu ada nuansa yang berbeda. Gue lihat sih di Madinah tuh kayak gitu, pengen ikut cuman nggak ngerti bahasanya kan. Kan ada yang bahasa Indonesia waktu terakhir siapa Ustadz Firanda. Ustadz Firanda